Malam ke-18. Wahai Baginda, cerita pada malam yang lalu telah sampai pada Khalifah yang merasa takjub dengan kisah gadis kedua hingga menjadikannya sebagai kisah unik yang ditulis dan disimpan di pembendaharaan kerajaan. Hamba akan melanjutkan ceritanya, ucap Ratu Syahrazad. Apakah engkau mengetahui cerita jin ifrit betina yang telah menyihir kedua kakakmu? Tanya Khalifah Harun ar-Rasyid kepada gadis pemilik rumah. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya jin ifrit betina itu telah memberikan sebagian gandumnya kepada hamba. Ia mengatakan bahwa jika hamba menginginkan kehadirannya, maka bakarlah gandum itu. Niscaya ia akan segera hadir sekalipun ia berada di Gunung Qaf, jawab gadis itu. Bawakan gandum itu kepadaku, perintah Khalifah. Lalu gandum itu diberikan kepada Khalifah, dan Khalifah segera membakarnya. Karena aromanya tercium, tiba-tiba istana bergetar sedemikian rupa sehingga terdengarlah suara genderang. Ternyata jin ifrit betina telah hadir. Rupanya ia beragama Islam. Assalamualaikum wahai Khalifah Allah, ucap jin ifrit betina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketahuilah wahai Baginda, sesungguhnya nona ini telah berbuat kebaikan kepada hamba yang tak akan mampu hamba balas. Sebab ia telah menyelamatkan hamba dari kematian dan telah membunuh musuh hamba. Hamba juga telah menyaksikan apa yang diperbuat oleh kedua kakaknya. Maka hamba segera membalaskannya dengan menyihir mereka menjadi 2 ekor anjing. Sebenarnya hamba ingin membunuh mereka, tetapi hamba khawatir hal itu tidak membuat senang hati penyelamat hamba ini. Jika Baginda menghendaki kebebasan keduanya, wahai Amirul Mukminin, maka hamba akan membebaskan keduanya sebagai penghormatan hamba kepada Baginda. Sebab hamba ini termasuk golongan jin muslim. Bebaskanlah keduanya, titah Khalifah. Setelah itu baru kita mengurusi gadis yang telah dianiaya oleh suaminya ini. Kita akan mengetahui sebenarnya setelah ini. Jika gadis ini memang berkata benar, maka ia akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari orang yang telah menzoliminya. Wahai Amirul Mukminin, seru jin ifrit betina, akan hamba tunjukkan kepada Baginda orang yang telah berbuat zalim kepada gadis ini. Ia adalah orang yang sangat dekat kepada Baginda. Jin itu mengambil semangkuk air, membacakan mantra-mantra, lalu memercikkan airnya ke muka kedua anjing seraya berkata, "Kembalilah ke wujud asalmu." Maka kedua anjing itu segera berubah menjadi manusia kembali. Maha suci Allah yang telah menciptakan mereka. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang yang telah memukul gadis itu adalah anakmu sendiri, yakni Al-Amin, ucap jin. Kemudian jin ifrit menceritakan seluruh peristiwa yang telah dialami oleh si gadis. Mendengar penuturan jin, Khalifah sangat takjub. Segala puji bagi Allah atas terbebasnya kedua anjing itu karena kekuasaanku, ucap Khalifah seraya jumawa. Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan pengawal untuk menghadirkan anaknya, Al-Amin. Ketika putranya menghadap, Khalifah memerintahkan agar anaknya berkata dengan jujur. Maka Al-Amin menceritakan hal yang sama dengan cerita si gadis. Kemudian Khalifah memerintahkan agar qadhi dan para saksi dihadirkan di istana. Semuanya dikumpulkan. Ketiga orang buta yang sebenarnya adalah raja itu dinikahkan dengan gadis pemilik rumah dan kedua kakaknya. Mereka diangkat sebagai pembesar istana dan segala keperluan mereka dipenuhi. Sedangkan gadis yang menjadi korban penganiayaan itu dikembalikan kepada anaknya, Al-Amin. Ia juga diberi harta yang banyak. Khalifah memerintahkan agar membangun kediaman yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan gadis yang menjadi pelayan dinikahi oleh Khalifah sendiri. Pada malam itu, Khalifah tidur bersamanya di istana. Keesokan harinya, Khalifah menempatkannya secara khusus di sebuah istana dengan para jariyah yang selalu siap melayaninya. Aku ingin berkeliling kota pada malam ini untuk mengetahui keadaan para pejabat serta keadaan rakyat yang sebenarnya, ucap Khalifah kepada Wazir Ja'far al-Barmaki pada suatu malam. Hamba menjunjung titah Baginda, kata Ja'far. Maka pada malam itu, Khalifah berkeliling kota bersama Ja'far dan Masrur. Mereka berjalan menuju pasar, melewati lorong-lorong. Ketika itu, mereka bertemu dengan seorang tua yang menjunjung keranjang dan jala.
sedang tangannya memegang sebuah tongkat. Ia berjalan sangat pelan. Khalifah mendekati orang tua itu. "Wahai orang tua, apa pekerjaanmu?" tanya Khalifah. "Hamba seorang nelayan, Tuan," jawab si orang tua. "Hamba memiliki keluarga. Hamba telah pergi dari rumah sejak tengah hari sampai saat ini, dan Allah belum memberikan rezeki berupa ikan kepada hamba untuk memberi makan keluarga hamba. Sungguh, hamba tidak menyukai keadaan hamba ini. Bahkan, hamba berangan-angan mati saja. Bagaimana menurutmu jika kita pergi bersama-sama ke sungai? Lalu engkau lemparkan jalamu dan aku akan membayar apapun yang engkau dapatkan pertama kali dengan harga 100 dinar." Khalifah menawari. Mendengar tawaran Khalifah, orang tua itu merasa senang. "Baiklah tuanku," kata si nelayan tua dengan sangat gembira. Nelayan itu pun pergi ke sungai bersama Khalifah dan para pengiringnya. Sesampainya di sungai, ia segera melemparkan jala, menunggunya beberapa saat, lalu menariknya. Ternyata di dalam jala itu ada sebuah peti yang terkunci rapat dan terasa sangat berat. Peti itu segera ia keluarkan dari jala dan diserahkannya kepada Khalifah yang segera membayarnya seharga 100 dinar. Nelayan itu berpamitan pulang, sedangkan Khalifah memerintahkan Ja'far al-Barmaki dan Masrur untuk membawa peti itu ke istana. Setibanya di istana, mereka menyalakan lampu. Ja'far al-Barmaki dan Masrur membuka peti secara paksa. Peti itu terbuka dan di dalamnya terdapat keranjang yang terbuat dari anyaman daun kurma, dijahit dengan kain warna merah. Di dalam keranjang itu terdapat potongan permadani dan ketika permadani itu dibuka, ternyata di bawahnya ada selimut. Lalu ketika selimut itu diambil, tampaklah jasad manusia, seorang gadis yang sudah menjadi mayat dalam keadaan terpotong. Menyaksikan jasad gadis itu, Khalifah sangat sedih dan meneteskan air mata. Lalu ia memandang ke arah Ja'far. "Hai Ja'far, kenapa ada manusia yang berani membunuh orang pada zamanku ini? Ia melemparkan mayat ke laut dan aku yang disuruh bertanggung jawab. Demi Allah, aku akan membalaskan kematian gadis ini. Akan kubunuh orang yang telah membunuhnya, demi hubungan nasabku dengan Bani Abbas. Jika engkau tidak berhasil menghadirkan pembunuhnya di hadapanku, maka engkau akan kugantung di depan pintu gerbang kerajaan berikut 40 anggota keluargamu." "Wahai Amirul Mukminin, berilah hamba waktu selama 3 hari, jawab Ja'far dengan mulut gemetar karena takut. "Baiklah." Kemudian Ja'far al-Barmaki berlalu dari hadapan Khalifah, berjalan menelusuri kota dalam keadaan sedih. "Dari mana aku bisa mengetahui orang yang telah membunuh gadis itu? Apalagi harus membawanya ke hadapan Khalifah. Jika yang kubawa ternyata bukan pelakunya, tentu aku yang harus menanggung akibatnya. Sungguh, aku tidak tahu harus berbuat apa," katanya pada dirinya sendiri. Ja'far al-Barmaki memutuskan untuk berdiam diri saja di rumahnya selama 3 hari. Pada hari keempat, ia dijemput oleh utusan Khalifah. "Mana pembunuh gadis itu?" tanya Khalifah begitu Ja'far sampai di istana. "Wahai Amirul Mukminin, apakah hamba mengetahui hal-hal gaib sehingga hamba tahu siapa pembunuhnya?" Mendengar jawaban Ja'far, Khalifah bertambah murka dan memerintahkan agar Ja'far digantung di depan pintu gerbang kerajaan. Khalifah juga memerintahkan agar juru bicara kerajaan mengumumkan bahwa akan diadakan keramaian di pintu gerbang kerajaan dan seluruh warga kota raja dipersilakan untuk menghadirinya. Demikianlah, seluruh warga kota menyambut gembira akan diadakannya keramaian itu. Mereka berduyun-duyun menuju pintu gerbang kerajaan. Kemudian, Khalifah memerintahkan agar tiang gantungan dipersiapkan. Para pengunjung terkejut ketika mengetahui bahwa keramaian itu ternyata upacara penggantungan Wazir Ja'far al-Barmaki beserta 40 anggota keluarganya. Mereka mulai merasa kasihan dan meratapi nasib sang wazir dan keluarganya. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda tampan dan berpakaian bersih. Ia mendesak kerumunan warga, maju ke arah wazir. "Wahai wazir yang mulia, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Tuan. Ketahuilah, hambalah yang membunuh gadis itu, maka hukumlah hamba," ucap si pemuda itu di hadapan wazir. Mendengar ucapan si pemuda, Ja'far al-Barmaki merasa lega.
Ia nyaris tidak bisa berbicara karena merasa sedih sekaligus gembira. Ia bersedih karena hidup si pemuda akan berakhir, merasa gembira karena ia terbebas dari hukuman gantung. Sementara Ja'far al-Barmaki berbicara dengan pemuda itu, seorang lelaki tua menerobos kerumunan orang-orang untuk mencari jalan hingga tiba di depan Ja'far. "Wahai wazir, jangan percaya ucapan pemuda ini, sebab tak seorang pun yang telah membunuh gadis itu kecuali hamba. Hukumlah hamba atas kematian gadis itu," kata lelaki tua. "Wahai wazir, orang tua ini tidak mengerti apa yang ia katakan. Hambalah yang membunuh perempuan itu. Jadi hukumlah hamba segera." "Nak, engkau masih sangat muda dan masih pantas menikmati kesenangan dunia. Sedangkan aku adalah orang tua yang telah puas menikmati kehidupan. Aku akan memberikan nyawaku untukmu," kata si orang tua. Orang tua itu menoleh kepada Ja'far. "Tak seorang pun yang telah membunuh gadis itu selain hamba. Segeralah gantung hamba," pinta si orang tua tadi. Ketika Ja'far mendengar pembicaraan antara si pemuda dan si orang tua, ia menjadi bingung. Ia kemudian membawa pemuda serta laki-laki tua itu menghadap khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, pembunuh gadis itu telah hadir." "Yang mana orangnya? Yang mana orangnya?" tanya khalifah. "Masing-masing dari kedua orang ini sama-sama mengaku sebagai pembunuhnya." "Inilah mereka, Baginda." "Siapakah di antara kalian yang telah membunuh gadis itu dan melemparkannya ke laut?" tanya khalifah kepada dua orang yang rupanya anak-anak itu. "Hambalah yang membunuhnya," jawab si pemuda. "Tak seorang pun yang telah membunuhnya selain hamba," jawab si orang tua. "Gantung mereka berdua," titah khalifah kepada Ja'far. "Wahai Amirul Mukminin, adalah suatu kezaliman menggantung keduanya karena hanya satu yang bersalah," protes Ja'far. "Demi zat yang meninggikan langit dan membentangkan bumi, hambalah yang membunuh gadis itu, dan dirinya sendirilah yang menyebabkan kematiannya," ucap si pemuda. Pemuda itu menyebutkan keadaan gadis itu persis dengan yang telah diketahui oleh khalifah, hingga ia menyimpulkan bahwa memang pemuda itulah yang membunuhnya. Khalifah takjub bukan kepalang atas pengakuannya itu. "Apa yang telah menyebabkanmu berani melanggar hukum dengan membunuhnya? Dan apa pula yang menyebabkanmu untuk mengakuinya tanpa paksaan bahkan minta balasan?" tanya khalifah. Pemuda itu pun akhirnya bercerita.